Jauh banget. 3%. Jauh banget gitu. Jadi di Indonesia ini makanya marketnya lukratif banget. Makanya banyak yang mau masuk ke Indonesia juga. Kalau misalnya dilihat kan kemarin-kemarin terakhir akuisisi-akuisisi yang dilakukan untuk brand-brand itu kan datang dari asing ya. Gitu, dari Malaysia, dari Edgepoint gitu ya. Nah, terus yang terakhir mungkin udah baca juga di berita ya, Macquarie Group Australia gitu ya, mulai masuk juga. Nah, kenapa? Karena ya kita menawarkan return terbesar untuk bisnis infrastruktur, terutama infrastruktur telekomunikasi. Yang salah satu yang menyebabkan kan sebenarnya bisa returnnya itu besar itu kan karena capex atau tower itu murah kan sebenarnya di Indonesia kan dibanding. Salah satunya, betul. Yes. Nah, kenapa kok bisa ada nggak keunggulan lain gitu di luar daripada capex yang murah? Untuk menara. Iya, yang membuat returnnya itu bisa jauh lebih besar. Oke, mungkin tingkat colocation-nya masih rendah juga. Kemudian kalau misalnya dilihat kan MNO-nya sekarang baru mulai lebih terkonsolidasi ya. Pastinya struktur permodalan yang dimiliki oleh operator-operator seluler juga jadi lebih kuat sekarang dibandingkan dulu-dulu gitu ya. Kemudian kenapa masih lukratif? Karena infrastrukturnya sendiri belum banyak. Jadi pembangunan yang perlu dilakukan masih banyak gitu. Sehingga potensi untuk pertumbuhannya masih besar. Gitu. Bedanya gimana sih? Kayak kalau misalnya ngelihat yang paling Amerika lah gitu ya. Satu sites, satu tower itu mungkin mengcover kurang lebih sekitar 2.000 population. Indonesia satu tower mengcover 2.700 population. Jadi density-nya itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Yes, makanya kita masih butuh banyak infrastruktur. Sebentar ya, kayaknya agak nge-lag nih. Teman-teman ini jaringan aku atau Ibu Kristinya aja yang ke pause? Teman-teman coba boleh bantu chat dong di kolom chat. Ini yang terputus ini yang terputus Ibu Kristinya aja atau kita berdua? Kalian masih bisa dengar suaraku nggak? Boleh bantu. Oke teman-teman, sebentar ya. Kayaknya dari ada gangguan koneksi, jadi terputus. Tapi kita nggak matiin, kita lanjut aja live-nya sambil kita nungguin. Teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa taruh di kolom chat. Oh, Ibu Kristinya, oke. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa taruh. Sorry. Oh. Sorry ya, bukan masalah jaringannya, tapi baterai aku tadi tiba-tiba habis. Bukan masalah jaringan ya, bukan salah jaringan nih. Langsung disclaimer, bukan jaringan nih. Oke, tadi aku kira putus, panik. Aku yang putus. Tadi boleh diulang nggak yang terakhir yang pas lagi mau putus mungkin? Oke. Tadi lagi ngomongin population kalau nggak salah ya. Iya. Bedanya apa sih? Ya karena population di kita itu coverage-nya satu site masih mengcover 2.700. Sementara kalau misalnya lihat Amerika, satu site itu cover cuma 2.000 aja. Kalau kayak Malaysia, satu site cuma cover 1.000 population. Kecil banget ya. Jadi di kita kan masih butuh lebih banyak infrastruktur. Nah, nanti kalau untuk 5G apalagi 5G kan mungkin kalau dilihat dari bisnis case-nya nggak akan tersedia di seluruh Indonesia dulu kali ya. Pasti kan mulai di kota-kota besar dulu. Kayak waktu itu kita mulai dengan 4G gitu ya. Rollout-nya pasti bertahap. Nah, ini juga akan merollout infrastruktur baru. Kenapa? Karena 5G biasanya beroperasi di higher bandwidth untuk spektrumnya. Nah, kalau bandwidth-nya lebih tinggi, biasanya mereka lebih butuh banyak infrastruktur atau banyak menara gitu. Oke. Bu Kristi, ini kita ngomongin sedikit nih mengenai laporan keuangan lah. Tapi kita nggak berbicara. Pengen tanya, Mitratel ini kan kalau dilihat di kasnya ini banyak nih ya. Dan IPO ada 18 triliun sekian ya kan. Jadi, habis itu kalau kita lihat IPO kan biasa dari sebagian besar dana ini untuk dibuat akuisisi tower, bener ya Bu ya? 50%-nya, betul. Oke, 50%-nya. Tapi masih banyak yang belum terrealisasikan ya? Betul, belum. Kenapa? Karena kan kita IPO baru di bulan November. Nah, sekarang kita sedang menjajaki, kita baru aja sign MOU untuk akuisisi Menara Telkomsel di sebelum Lebaran banget. Nah, ini sekarang lagi ongoing proses untuk finalization-nya. Mudah-mudahan bisa kita rampungkan di kuartal 3 tahun ini. Selain itu juga yang ongoing kan pembangunan fiber jaringan, kemudian pembangunan menara-menara build to suit, gitu. Tahun ini pasti akan ke-spend. Tahun ini kita rencananya akan spend kurang lebih sekitar 9 triliun. 9,9 triliun, 10 triliun lah ya. Mendekati ya. Jadi ya, 10 triliun.
untuk akuisisi dan 50% lagi untuk pembangunan kayak fiber dan lain-lain. Seperti itu. 50% untuk akuisisi, 40% untuk pembangunan untuk organik gitu ya, dan 10%-nya untuk working capital. Oke. Nah, ini tadi udah disebut banyak banget mengenai Telkomsel. Aku pengen tanya deh. Ini kalau kita ngomongin privilege nih ya, bahasa anak zaman sekarang privilege. Mitratel sendiri apa sih sebenarnya? Atau banyak nggak sih privilege-nya jadi anak usahanya Telkom ini? Privilege-nya bisa dibilang lumayan banyak. Kenapa? Karena kan mereka kan telecommunication provider, telecommunication infrastructure terbesar di Indonesia juga gitu ya. Mau fiber kita ada, mau satellite kita ada, mau mobile operator terbesar gitu kan. Jadi kita pasti meleverage hubungan itu untuk kemajuan bisnisnya Mitratel. Tapi kalau dilihat dari segi independensi, kita tetap independen. Loh kok bisa? Kan pertama, kita kan listed company. Kita kan punya tanggung jawab juga nih untuk teman-teman semua yang merupakan shareholdernya Mitratel. Kedua, kita juga banyak investor-investor yang SWF atau Sovereign Wealth Fund. Ini mereka biasanya GCG-nya, social governance-nya ketat banget. Dan lagi-lagi karena kita juga anak perusahaan BUMN, tentunya pengawasannya 2 kali lipat dari perusahaan TBK yang biasa ya. Gitu. Jadi semuanya bisnisnya dilakukan secara transparan, valuasinya juga valuasi wajar, baik itu untuk pembelian maupun untuk penyewaan. Jadi untungnya kita apa? Untungnya kita bisa lebih cepat aja karena kita bisa meleverage jaringan-jaringan atau infrastruktur yang sudah dimiliki oleh Telkom Group. Oke, ini aku ada 2 pertanyaan nih, tapi dari pribadi aku penasaran banget nih. Aku pengen tahu nih. Yang pertama mengenai opportunity secara keseluruhan modalnya si Mitratel sendiri, dan yang kedua mengenai resiko, resiko bisnis dalam Mitratel sendiri. Nah, mungkin kita mulai dari dulu nih. Kalau kita lihat opportunity, kita ngomongin long term ya, kayak mungkin sampai menuju 2030 gitu ya, 5-10 tahun depan. Kira-kira apa yang paling besar gitu yang bisa menjadikan Mitratel makin bagus, makin growth lagi nih ke depannya? Oke, tadi mungkin udah disinggung sedikit ya mengenai tingkat colocation. Saat ini kan kita masih 1,51 nih. Jadi masih banyak banget room for growth-nya. Kalau dilihat operator-operator menara tetangga, mereka kan rata-rata udah di angka 1,9 gitu ya. Jadi udah lumayan mentok. Nah, itu satu. Kedua, kita juga punya digital infrastructure. Power to tower itu sangat spesifik untuk Mitratel. Kenapa? Karena cuma kita yang punya site-site yang lokasinya di daerah-daerah terpencil tanpa ada jaringan PLN. Nah, power to tower ini juga potensial, kenapa? Karena ini juga kita sewakan ke tenan-tenan, gitu. Nah, apa sih keunggulannya? Nah, power to tower ini kita menggunakan solar panel dan juga lithium battery. Solar panel ini saat ini sudah terinstall kurang lebih di 615 sites. Bukan saja merupakan energi yang renewable, tapi ini juga penghematan. Kenapa? Kalau dulu kan kita pakainya genset. Genset kan solar kan mahal. Belum kalau di negara-negara di daerah-daerah timur, di daerah-daerah yang ujung-ujung gitu kan solarnya jarang ya. Jadi harganya berlipat-lipat gitu, dan itu pun belum tentu ada. Nah, dengan adanya solar panel, kita tuh menghemat kurang lebih sekitar 85 miliar per tahun dari 615 site ini. Kita kurang lebih ada sekitar 1000-an. Kita sedang menjajaki beberapa kemungkinan untuk kerjasama dengan partner strategik untuk penyediaan solar panel ini. Gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga meleverage on yang sudah ada nih. Apa sih menara kita yang di luar Jawa? Gitu. Nah, ini nantinya akan menjadi target perluasan untuk para mobile operator dan tentunya yang tadi udah disampaikan di depan ya. Cuman kita yang punya menaranya di sana gitu. Itu aja kali 3 dulu ya. Jangan terlalu banyak bocorannya, nanti ketahuan semua strateginya. Nanti diikutin sama kompetitor lagi. Betul. Nggak bisa tapi ya, kejauhan. Sama, satu lagi mungkin ya, untuk edge computing nanti ya, yang untuk 5G. Tapi ini kan masih menunggu massive rollout dari mobile network operator juga ya. Gitu. Ya, berarti kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai resiko nih. Kira-kira apa nih dalam menghadapi kita ngomong ya? Sebetulnya kalau ngomongin industri menara sih cukup boring ya, karena resikonya kan ketakar banget. Kita kan long list nih 10 tahun gitu kan. Jadi kalau dibilang resiko volatility nggak ada juga, karena kan sewanya panjang ya gitu ya, 10 tahun ya. Mungkin dari penurunan harga sewa kali ya, itu kan udah umum ya, semua orang pasti tahu. Mobile network operator pasti mereka juga bilang kita mau lebih rendah dong sewanya gitu. Tapi itu in exchange of something else, pastikan kalau tawar-tawaran kan. Nah, buat kita
karena kita juga baru mulai, jadi alhamdulillahnya price range kita tuh nggak dari atas banget kayak yang tetangga-tetangga gitu. Tetangga-tetangga kan mulainya dari $2.500 per sites ini kan sewanya gitu. Sementara kita kan mulai di 2018-an sampai sekarang kita selalu maintain untuk average lease rate kita itu above 12,5 juta. Terus kalau misalnya nanti diminta ditawar lagi gimana? Oke. Kalau mau ditawar lagi, kita ngakalinnya dengan cara kita bundling services. Jadi kita tetap maintain harganya di situ, tapi kita add on additional services kayak misalnya fiber. Nah, tapi fiber ini kan tentunya kalau misalnya gratis terbatas ya, gitu ya. Nanti begitu 5G pasti butuh speed lebih banyak. Ya kalau udah mau speed lebih tinggi, tolong ditambah sewanya gitu. Jadi itu salah satu strategi marketing kita juga sih, gitu. Oke. Thank you banget. Ini aku habisnya save, aku harus nonton ulang nih buat catat-catat poin-poin pentingnya. Dari tadi kasih kan gitu ya. Gampang, nanti WA aja kalau mau tanya-tanya, boleh juga follow Instagramnya kita di Mitratel. Nanti leave comment aja atau nanti lewat Mas Denis, boleh banget, dengan senang hati saya diundang lagi juga, dengan senang hati akan bersedia gitu. Gimana loh? By the way, Bu Kristi jangan pergi dulu nih. Kita ada pertanyaan. Belum. Boleh. Kita coba ya. Sebentar. Oke. Ada pertanyaan nih. 5G katanya perlu tower yang banyak. Jaraknya juga harus berdekatan. Bakal habis banyak capex dong? Betul. Tapi yang habis capeknya dari dari cellular operator. Nah, tapi kan capex ini kan di-spend in exchange of revenue, pendapatan dong, ya kan, gitu. Pasti kan kalau untuk 5G jualnya bisa lebih tinggi, dan ini kan use case-nya tidak hanya seperti 4G yang hanya untuk konsumen, tapi bisa untuk bisnis juga, gitu. Untuk kita, capex-nya pasti di-spend, karena kan kita pasti mau cater ke kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh operator seluler, tapi in exchange of revenue, pastinya gitu. Oke. Udah terjawab ya nih dari FS Gary. Oke, kita lanjut. Ini dari story. Tadi aku open ini question box di story. Ini ada pertanyaan dari. Selain tower leasing, sumber revenue Mitratel dari mana lagi? Oh, banyak. Oke, pertama tower leasing udah pasti jelas ya. Itu kan bread and butter-nya alias yang utamanya gitu. Kedua dari project solution. Apa sih project solution? Project solution ini ada civil mechanical, electrical engineering, kemudian strengthening, infrastruktur. Ini SLA yang kita provide ke tower operator. Misalnya kayak, kenapa menara yang di ujung kulon nggak nyala gitu? Oh yaudah, kita cek. Itu juga service yang kita provide. Nggak cuma nyawain menaranya aja, tapi kita juga maintain servicesnya. Kemudian ketiga yang tadi power to tower, kemudian managed service. Managed service ini apa sih? Kalau kan sebenarnya sekarang meskipun semua menara-menara yang milik operator seluler itu sudah dijual, tapi mereka juga ada mother tower yang mereka miliki sendiri. Nah, ini kan pasti harus di-manage dong. Siapa yang manage? Ya kita juga. Kita provide juga manage service itu. Kita bisa manage active devices, kita juga manage passive devices-nya. Kemudian yang kelima apa? Edge Infra Solution ini yang nanti untuk 5G. Edge Infra ini sebenarnya apa sih? Ini tuh kayak mini data center. Kalau sekarang kan data centernya dipusatin gitu kan ya. Nanti ke depannya untuk 5G supaya perhitungan datanya lebih cepat, nanti data centernya tuh yang kecil-kecil ditaruh di menara langsung, jadi deket nih sama yang pengguna seluler gitu. Kalau kayak sekarang nih, kalau misalnya kita download iOS terbaru gitu ya, kan lama nih lag time-nya. Iya, karena semuanya narik dulu data dari data center, baru di distribute ke masing-masing jauh gitu. Nah, nanti ke depannya tinggal masuk ke seluler tower terdekat, udah ada data centernya di situ, jadi bisa lebih cepat downloadnya. Nah, kurang lebih seperti itulah ilustrasinya. Itu yang kelima. Yang keenam tentunya fiber optik tadi. Gitu. Oke, berarti banyak ya. Mungkin kan banyak banget teman-teman di sini yang ternyata bagus ya. Ternyata mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu gitu kan, kalau nggak ngulik dari laporan keuangan mungkin nggak tahu nih, kirain cuma dari leasing aja. Gitu. Good question banget tuh. Wah, ini ada pertanyaan menarik juga nih. Kok bisa aset naik 100%, ekuitas naik 300%, sedangkan liabilitas cuma naik 40%? Kenapa tuh ya? Soalnya kita baru IPO. Jadi uangnya masih banyak banget. Terus kita juga liquid. Kenapa? Karena kan pertumbuhan revenue-nya tinggi. Sementara yang tadi aku sampaikan kan, kalau untuk operator menara, cost kita tuh sebenarnya relatively sama. Mau itu tanannya 1, mau itu tanannya 2, mau itu tanannya 5, cost kita kurang lebih mirip-mirip.
gitu. Jadi semakin tinggi kolokasinya, semakin tinggi profitabilitasnya. Tentunya dengan tingginya profitabilitas, cash flow kita juga semakin bagus. Kita bisa mengurangi leverage kita atau pinjaman kita. Actually di first quarter ini kita baru aja repay loan kurang lebih sekitar 3,7 triliun. Itu saving interest expense yang langsung impact ke bottom line kita atau profitabilitas kita. Oke, udah terjawab nih ya. Gila, dijelasin lengkap banget ya sama Bu Kristi. Biasanya kan kalau operator menara rata-rata utangnya banyak ya. Cuman kita doang yang net cash nih posisinya. Emang agak unik kita tuh, emang agak unik. Cashnya banyak gitu, kenapa belum dipakai untuk akuisisi? Ya, tenang, semuanya ada waktunya. Tahun ini pasti kita spend, tahun depan kita akan spend lagi juga. Oke. Ini ada pertanyaan, mungkin tadi Ibu Kristi sempat mention ya, mengenai organic growth. Bedanya di mana gitu? Bedanya apa? Oke, inorganic growth itu yang melalui akuisisi. Jadi nggak kita bangun, tapi kita beli langsung bulk gitu. Kayak borongan belinya gitu, grosiran. Nah, kalau untuk organik, apa organik ini yang kita produksi sendiri satu-satu. Kayak build to suit tadi yang targetnya 750 gitu ya. Kemudian pembangunan fiber gitu. Oke, kita lanjut. Bentar. Oke. Ini pertanyaan dari FS Gary lagi. Sepertinya dia belum puas nih mengajukan pertanyaan kedua. Dari Gary dia, waduh, Bu Kristi sepertinya baterainya lowbat nih. Oke, teman-teman yang masih punya pertanyaan boleh langsung chat di kolom chat atau di question box-nya ya, sambil kita nungguin Bu Kristi balik ya, kita bakal ngobrol lagi nih. Yang masih punya pertanyaan boleh. Halo. Nanti live-nya kita save ya. Oke. Okay. Nanti I'm back. Oke. Ini ada pertanyaan dari FS Gary. Sepertinya dia belum puas ya. Ini orang yang sama nih tadi nih. Iya. Dia bertanya lagi. Berarti Mitratel itu berarti bukan eksklusif listingnya sama Telkom ya? Enggak dong. Tentunya enggak. Ini kenapa sebenarnya kenapa sih colocation itu jadi sesuatu bisnis model untuk operator seluler dan juga operator menara? Karena pertama buat operator seluler ini keuntungannya mereka non eksklusif, jadi mereka bisa sharing kan. Jadi infrastruktur yang punya orang lain mereka bisa pakai dan juga vice versa. Lebih murah, lebih cepat juga daripada ngebangun sendiri. Kemudian untuk MNO mereka bisa fokus ke bisnis mereka, yaitu seluler bisnis, nggak usah manage aset-aset gitu kan. Karena kan sekarangnya kalau dilihat rata-rata semua perusahaan udah aset light gitu ya. Mereka nggak punya banyak fixed asset di dalam balance sheet-nya. Bisa digunakan resources-nya untuk yang lain. Nah, untuk tower operator, pastinya kita nggak akan eksklusif. Kenapa? Karena what's the point of punya bisnis menara kalau itu eksklusif? Itu kan berarti cuma satu tower, satu tenant gitu kan. Sementara kalau colocation kan yang tadi adalah benefitnya tenannya banyak, revenue-nya ada dari 5 orang, tapi cost-nya cuma satu, sama gitu. Tidak eksklusif jawabannya. Thank you Mas Gary udah ditanyain. Iya, dia dapat banyak ilmu dari Bu Kristi. Oke, Gary sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini.